Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam UM Channel untuk ceramah kekinian, dakwah politik Islam dan dialog kebangsaan. Insyaallah hari ini kita bertemu untuk membahas pendapat saya terkait dengan statement Menteri Agama yang mengatakan bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Nah, di sini ini pernyataan yang kontroversial dan sangat rentan memicu konflik di antara umat Islam karena merasa bahwa Kementerian Agama itu memang milik NU gitu ya. Meskipun kemudian kita dapatkan alhamdulillah bayan ya dari PBNU yang mengatakan bahwa ya itu bukan statement resmi daripada PBNU dan itu terkait dengan pernyataan pribadi daripada Menteri Agama. Lalu sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melihat ya terkait dengan pernyataan tersebut ya. Jadi Kementerian Agama tidak boleh diklaim ya, kalau hari ini misalkan Kementerian Agama diklaim ya milik NU, kemudian bisa saja besok Muhammadiyah juga mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan itu milik Muhammadiyah. Besok lagi terjadi lagi kementerian apa lagi milik ormas atau elemen umat Islam yang lainnya. Klaim-klaim seperti itu harusnya dihindari kalau kita memahami terkait dengan kedudukan negara ini, pemerintahan ini dalam timbangan syariah atau dalam timbangan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, istainu billahi wasbiru, hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersabar. Innal arda lillah, bahwa bumi ini milik Allah, yurisuha may yasha'u min ibadi, dan kemudian Allah wariskan, Allah berikan kepada siapa-siapa saja dari hamba-hambanya, wal akibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan bahwa bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemerintahan ini milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan kementerian yang berada di bawahnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, pertanyaannya ya, bahwa kementerian itu milik siapa? Kalau namanya Kementerian Agama ya milik agama-agama ya. Ada umat Islam, ada yang lainnya, maka tidak boleh memberikan statement, memberikan pernyataan ya yang kemudian justru kontraproduktif, yang justru memecah umat Islam ya, dan justru memberikan dampak yang sangat buruk untuk umat Islam. Dengan pernyataan Menteri Agama seperti itu, seolah-olah ya perjuangan bangsa ini hanya milik Nahdlatul Ulama ya, meskipun NU sudah membantah itu. Jadi bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kalau kemudian dikatakan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemerdekaan itu milik Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diperjuangkan oleh umat Islam. Maka kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan oleh founding father, para pendiri bangsa ini ya, yang mereka tahu bahwa bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini milik Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya ya. Nah, ini adalah kalimat dari para pendiri bangsa ini yang kemudian mereka bersyukur terkait dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Indonesia merdeka. Dan kemerdekaan itu maka
diberikan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang berjuang memperjuangkan negara ini, ya. Bisa jadi berasal dari Nahdlatul Ulama, ya, karena catatan sejarahnya itu banyak, ya, dari NU, dari Muhammadiyah, ya, dua ormas terbesar di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat misalkan, ya, kalau kita lihat faktanya, banyak ormas elemen Islam yang lain yang berdiri atau didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Indonesia, ya. Misalkan Al-Irsyad, kemudian Persatuan Ulama, Persatuan Islam, ya. Terus kemudian Masumi, ya, ada Matlaul Anwar, kemudian ada Syarikat Islam, dan banyak, ya, banyak elemen-elemen ormas Islam lain yang kemudian memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Maka ucapan Kementerian Agama itu adalah ucapan yang keliru, ya, ucapan yang salah, dan ketika salah harus diingatkan karena memang itu adalah perkataan-perkataan yang cenderung kepada asobiyah, ananiyah, membanggakan diri, membanggakan kelompok, ya, membanggakan kumpulan kita, sehingga seolah-olah kumpulan kita ini paling menonjol di antara kumpulan-kumpulan yang lain. Kumpulan kita ini dianggap yang paling hebat di antara kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan yang lain, dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam dua hadis Rasulullah SAW melarang perkataan seperti ini, ya, ucapan seperti ini, ya. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk golongan kami, golongan Rasulullah SAW, siapa yang mengajak orang itu kepada asabiyah. Kemudian bukan termasuk golongan kami orang yang berperang itu atas dasar asabiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas dasar asabiyah. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan begitu pentingnya, ya, kita hari ini berdiri di dalam, ya, misalkan dalam ormas-ormas elemen umat Islam atau elemen-elemen yang lain dengan berbagai macam namanya, ya, dengan berbagai macam pemimpinnya. Ada Muhammadiyah, ya, terus kemudian ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Hidayatullah, ya, ada Jamaah Ansarus Syariah, ada EPI, dan apapun namanya, banyak gitu, ya, elemen-elemen ormas Islam lain. Tetapi semuanya itu kita berdiri pada kondisi bukan untuk meninggikan bendera-bendera kita, bukan untuk mendirikan istilahnya kelompok-kelompok kita, tapi kita sama tujuannya untuk li'illah kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggikan Islam. Sehingga ucapan seperti ini, seperti yang diucapkan oleh Kementerian Agama, meskipun, ya, beliau memberikan penjelasan bahwa itu disampaikan, ya, di antara kader-kader NU, namun perlu kehati-hatian. Menteri Agama perlu hati-hati karena hari ini medianya adalah media sosial yang begitu cepat, ya, ucapan-ucapan itu begitu mudah tersebar. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang terlihatnya seperti asabiyah, ya, membanggakan kelompoknya, membanggakan kaumnya, membanggakan kumpulannya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man qutila tahta rayatin immiyatin yad'u asabiyah, ya, au yansuru asabiyah faqitlatun jahiliyah. Barang siapa terbunuh karena membela kepanatikan atau asabiyah, kemudian menyeru atau memberikan pertolongan atas dasar, ya, asabiyah, ya, atas dasar asabiyah tersebut, maka faqitlatun jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah, ya. Sehingga perlu diingatkan Menteri Agama agar jangan menyampaikan pendapat-pendapat seperti itu. Ini pendapat-pendapat yang membenturkan antara satu umat Islam dengan umat, ya, Islam yang lainnya. NU jelas memberikan kontribusi terhadap bangsa, tidak bisa kita nafikan, ya, kontribusi NU terhadap bangsa ini jelas ada. Begitupun dengan elemen-elemen yang lain, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan yang lainnya, itu juga jelas memberikan kontribusi terhadap negara ini. Sehingga kalau saya melihat, ya, pernyataan Menteri Agama itu satu, ya,
dia khawatir terjebak dengan pemahaman asabiyah, ya, yang merasa kumpulannya, kelompoknya saja yang paling bagus, ya, yang paling afdol. Yang kedua, saya melihat ya pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Agama atau Menteri Agama ini ahistoris, ya. Jadi Menteri Agama ini tidak paham terkait dengan sejarah, ya, sejarah terkait dengan berdirinya bangsa, yang memang berdirinya bangsa ini atas perjuangan daripada seluruh elemen ormas Islam, seluruh elemen umat Islam, sehingga sudah sepantasnya kita memberikan pendapat-pendapat, ya, memberikan statement yang memang harusnya statement yang menyatukan umat, harusnya statement yang kemudian diterima oleh sebagian umat Islam, karena harusnya seorang menteri itu berbicara bukan atas nama kelompoknya, bukan atas nama pribadinya, tapi atas nama, ya, umat Islam. Nah, ini harusnya seperti itu. Dan yang terakhir saya melihat terkait dengan pernyataan, ya, pernyataan Menteri Agama itu terkait dengan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, disebabkan karena NU dianggap berhasil, ya, memberikan usulan menghapuskan terkait dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ketahanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Di sini juga saya berpendapat pernyataan itu sangat kontroversial. Pernyataan itu sangat membuat luka sebagian umat Islam, karena tidak bisa dinafikan bahwa umat-umat Islam yang dulu, ya, memperjuangkan Piagam Jakarta itu sebagai ideologis, nilai ideologis perjuangan umat Islam di Indonesia. Adapun dalam prakteknya terjadi perbedaan-perbedaan. Ada yang kemudian tetap mengusung 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan kemudian ada yang lebih memilih untuk menyatukan dengan bahasa yang lain yang pada hakikatnya mungkin sama kontekstualnya. Maka di sini adalah perbedaan, dan harusnya kita sebagai kaum muslimin bertindak untuk menyatukan. Jangan kemudian melontarkan kata-kata yang justru menimbulkan konflik, yang justru menimbulkan perpecahan di antara umat. Maka saya ingatkan terkait dengan hal ini kepada Menteri Agama. Anda seorang pejabat publik, Anda seorang menteri, dan Anda menjadi pejabat negara. Anda berbicara bukan atas nama pribadi, Anda berbicara bukan atas nama kelompok, tapi Anda berbicara terkait dengan seorang bangsawan. Maka sudah seharusnya seorang bangsawan tidak mengeluarkan kata-kata, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, tidak mengeluarkan statement-statement yang kemudian melukai. Taruhlah dalam hal ini adalah umat Islam, di mana umat Islam memang memiliki saham terbesar untuk kemerdekaan ini, sehingga lebih hati-hati bersikap, lebih bijak dalam berucap, dan kemudian lihat dampaknya dari ucapan tersebut. Apakah akan membuat umat terlukai? Apakah akan membuat umat tersakiti? Jika hal itu terjadi, maka hindarkan ucapan-ucapan, statement, pendapat-pendapat yang bisa melukai umat, yang bisa kemudian menyakiti hati umat yang sudah terlalu lelah, ya, dari 1945 berjuang, dan hari ini kemudian mereka belum mendapatkan dampak apapun dari perjuangan mereka. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sebagai penjelasan atau sebagai kritik terhadap Menteri Agama yang mengucapkan bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.